Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini saya ingin mempresentasikan terkait materi TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Hari ini insya Allah saya ingin membahas tentang VLAN, Virtual Local Area Network. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat buat kalian dan semoga kalian bisa memahaminya dengan baik ya guys. Oke, kita akan mulai ke Vilan. Ah, oke, oke, let's go. Pertama saya akan menjelaskan pengenalan tentang VLAN ya. VLAN atau Virtual Local Area Network adalah jaringan logis yang dibuat di dalam jaringan fisik untuk mengelompokkan perangkat atau komputer menjadi satu unit. VLAN memungkinkan perangkat-perangkat yang terhubung ke jaringan fisik yang sama untuk berkomunikasi, namun tidak dapat berkomunikasi dengan perangkat di jaringan VLAN yang berbeda. Dari penjelasan yang saya sudah jelaskan tersebut, jadi VLAN ini seperti sistem di mana ada satu kelompok dibagi menjadi dua. Jadi itu sebuah konsep dari Virtual Local Area Network. Em, Namun tidak dapat berkomunikasi dengan perangkat di jaringan VLAN yang berbeda. Mungkin VLAN satu terdapat dua kelompok. Ya. Nah, dia harus routing kalau mau routing agar bisa komunikasi dengan VLAN yang berbeda. Oke. Eh, Next. Berikut adalah topologi ya. Jadi di sini ada dua VLAN. Pertama VLAN satu di sini ada PC, ada switch, ada ada ini ada banyak ada VLAN. Nah, seperti ini yang saya jelaskan. Jadi dia tuh seperti sistem grouping ya. Jadi sistem yang dimana grup. Jadi ya kalian tahu lah ya istilahnya sistem grouping. Seperti ini contohnya. Ini ada switch, ada PC, ada switch. Next. Nah, VLAN memiliki beberapa fungsi, di antaranya yaitu memisahkan lalu lintas jaringan dari berbagai departemen atau area dalam sebuah organisasi, memudahkan administrator jaringan dalam mempartisi jaringan tunggal. Ada empat ya. Yang tadi kedua, yang ketiga ialah meningkatkan performa dan keamanan jaringan. Jadi VLAN ini keamanannya udah dijamin, udah terjamin. Maka banyak di perusahaan mereka tuh dia menggunakan sistem VLAN. Keempat adalah memudahkan administrator untuk mengelompokkan perangkat berdasarkan fungsi departemen atau proyek. Oke. Next, jenis-jenis VLAN. Jadi VLAN ini nggak ada banyak jenisnya, yaitu VLAN default. VLAN default adalah jenis VLAN yang digunakan untuk menamai konfigurasi sejak saklar pertama kali dinyalakan. Jenis VLAN ini masih terbilang standar dengan semua port switch yang dipakai dan disediakan, serta masih terhubung dalam fungsi dasar. Jadi ini pengertian dari VLAN default. Yang kedua adalah data VLAN. Yang dimaksud dengan data VLAN merupakan jenis kedua dari VLAN yang memiliki fungsi utama sebagai bagian yang bertugas sebagai pengatur lalu lintas. Jadi data VLAN ini dia punya tugas sendiri ya, dia masing-masing punya tugas. Pertama data VLAN itu tugasnya itu ada untuk mengatur lalu lintas yang muncul dan terjadi dalam sebuah jaringan VLAN. Seperti ini ya tugas data VLAN. Kalau VLAN default, dia tugasnya untuk menamai konfigurasi sejak saklar pertama kali dinyalakan. Jadi untuk menandakan konfigurasi sejak saklar pertama kali dinyalakan. Ketiga yaitu manajemen VLAN. Manajemen VLAN itu sesuai namanya yang dimiliki. Jadi dia tugasnya udah pasti ya. Manajemen VLAN merupakan suatu sistem jaringan virtual lokal area network yang sudah terhubung atau terkonfigurasi untuk kebutuhan saklar manajemen dalam prosesnya.
Nah, keempat terakhir sebenarnya ada banyak, tapi saya ingin jelaskan ada yang saya tahu aja. Native VLAN itu salah satu jenis VLAN di mana selalu lintas dialokasikan ke port terang 8021Q. Apa itu 8021Q? Kalau 8021Q itu seperti channel. Ini saya lupa channel, saya pokoknya lupa, tapi intinya gitu. Port terang 8021Q adalah port untuk menempatkan lalu lintas yang tidak ditandai, lalu lintas yang tidak berasal dari VLAN manapun. Next, ini ada banyak keuntungan VLAN. Di sini ada empat. Sebenarnya saya ada banyak, tapi saya hanya memberikan kalian yang penting-penting aja, yang cukup penting dan lumayan apa intinya dari keuntungan VLAN, yaitu security yang saya sudah bilang tersebut. Security ini masalah security ini paling mayoritas di VLAN ini karena dia udah aman banget, jadi sudah pasti terjaga keamanannya. Keamanan data dari setiap divisi dapat dibuat tersendiri karena segmennya bisa dipisah secara logika, lalu lintas data dibatasi segmennya. Cost reduction. Cost reduction itu apa ya? Cost itu biaya, reduction itu serupa. Pokoknya dia penghematan dari penggunaan bandwidth yang ada dan dari upgrade perluasan network yang bisa jadi mahal. Nah, itu dia, cost reduction. Ketiga adalah higher performance. Bagian jaringan layer 2. Oh ya, VLAN ini dia bekerja di layer 2 dalam beberapa kelompok broadcast domain yang lebih kecil yang tentunya akan mengurangi lalu lintas paket yang tidak dibutuhkan dalam jaringan. Yang ketiga, broadcast storm mitigation. Pembagian jaringan ke dalam VLAN akan mengurangi banyaknya device yang berpartisi dalam pembuatan broadcast storm. Hal ini terjadinya karena adanya pembatasan broadcast domain. Oke. Next. Okay, I think that's all from my presentation today. So I hope you enjoy my video. I hope your attention. For those who attention, I'm very thankful for you guys. Please support me by subscribe or like or any other maybe. Okay. Thank you for seeing my video. Um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.